Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinun sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Walakal hamdu walakal syukru ya rabbil lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam program Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk kembali bersiaran di Masjid Al-A'raf, Perumahan Vida Bumi Pala Taman Durian, Padurenan, Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah insya Allah dalam Damai Indonesiaku kali ini kita telah hadir guru-guru kita yang insya Allah akan menjelaskan atau memberikan tausiah kepada kita semua. Ada Ustadz Azhari Nasution dan juga nanti ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang akan memberikan tausiah kepada kita. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini yaitu kenali orang yang merugi dalam pandangan Allah. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Azhari Nasution akan menjelaskan kepada kita semua atau menjabarkan kepada kita semua tentang surat Al-Asr. Nanti akan dijelaskan lebih dalam mengenai peringatan Allah dalam surat Al-Asr. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-A'raf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kita menarik sekali hari ini tentang siapa sebenarnya orang yang rugi. Kalau saya bertanya, kita mau nggak jadi orang yang rugi? Ini pertanyaan retorik, pertanyaan yang mestinya nggak usah dijawab. Karena semua orang nggak bakal mau rugi.
Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita sama-sama baca satu ayat yang ayat ini nanti kita akan ambil spiritnya tentang tema kita hari ini. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya sama-sama. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hafal semua kayaknya nih bapak-bapak ibu-ibu ini. Kalau sudah hafal kira-kira apa maknanya itu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat ini dengan seksama. Allah berfirman pada ayat pertama, wal asri. Allah mulai menggunakan di awal ayat huruf waw. Waw apa itu? Dalam ilmu gramatika Arab dia disebut dengan wawul qasam. Waw yang menjadi partikel huruf yang maknanya adalah sumpah. Digunakan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Allah sedang bersumpah. Apa yang dijadikan anggunan Allah untuk bersumpah? Al-asr. Asara diambil dari kata asara. Ya, lalu kemudian makna asara ini salah satu maknanya adalah memeras. Waktu disebut asr. Itu menarik ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa waktu itu disebut al-asr? Tuhan bersumpah lewat kata-kata waktu. Kata-kata waktu di dalam Al-Quran disebut dengan al-asru. Ain, sod, ro, makna dasarnya adalah memeras sesuatu hingga mengeluarkan sesuatu itu. Kenapa waktu disebut al-asr? Yang makna dasarnya adalah memeras. Karena Tuhan menginginkan kita umat Islam untuk mendayagunakan semua waktu yang diberikan dengan cara memeras semua potensi yang dititipkan Tuhan kepada kita. Tuhan kasih kita potensi akal, betul? Tuhan kasih potensi kita rohani, betul? Tuhan kasih kita potensi garizah, insting, betul? Nah, ini harus diperas, ya, digunakan di setiap waktu kita yang ada. Sehingga kita tidak menjadi orang yang rugi. Nah, ini pesan utama ayat ini. Pesan keduanya, surah Al-Asr ini ingin memberitahu kita apa standar orang yang untung dan orang yang rugi menurut Tuhan. Sesungguhnya setiap manusia berpotensi untuk mengalami kerugian. Innal insana lafi khusr. Ini pesan yang ingin diberikan oleh ayat ini. Semua kita ini ya berpotensi untuk rugi. Al-Quran menggunakan kata al-insan. Ini dahsyat. Maknanya adalah insan itu manusia dengan segala potensi yang diberikan oleh Tuhan. Namanya al-insan. Maka kalau Al-Quran menggunakan kata al-insan, itu Allah sedang memuji manusia dengan segala potensinya. Tapi di saat yang sama Allah sedang menyindir manusia itu, kok bisa ya sudah dikasih potensi paling lengkap di antara ciptaan yang lain, kok masih bisa rugi ya? Tuh kira-kira begitu tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, paham kira-kira ini? Masya Allah. Kita sedang disindir sama Al-Quran. Kita ini insan. Bukan cuman makhluk fisik, tapi kita punya kelengkapan yang diberikan Allah.
punya garizah insting, punya akal, punya kalbu, bisa memikirkan, menalari dan memutuskan. Loh, dengan potensi yang ada itu kok kita bisa rugi ya? Hei, kamu al-insan. Kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan bahas insan mana yang dimaksud oleh ayat itu. Ternyata huruf alif lam yang ada pada kata al-insan itu bermakna al-jinsiyah lil istighraqiyah. Maknanya innal insana ay inna kulla insanin lafi khusr. Semua manusia tanpa terkecuali dia berpotensi rugi. Semua. Illa kecuali. Tuhan kasih disclaimer. Kecuali ada yang gak rugi. Siapa dia? Kita akan lanjutkan setelah ini. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Ustadz kita, Ustadz Azhari Nasution, bahwasannya penjabaran atau penjewantahan daripada surat Al-Asr itu sendiri bukan hanya sekedar waktu, namun lebih dari itu, seperti yang disampaikan tadi, yaitu Al-Asiri, yaitu memeras segala potensi yang kita miliki untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Lantas pertanyaannya, ciri-ciri dari orang-orang yang merugi itu seperti apa? Insya Allah Kiai Sumarno akan membahasnya kepada kita nanti di segmen kedua. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Alhamdulillah kita kembali di program Damai Indonesiaku. Setelah tadi di segmen 1 kita menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dari Ustadz Azhari Nasution betapa kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi. Lantas seperti apakah ciri-ciri dari orang yang merugi itu? Kiai Sumarno akan menjelaskan kepada kita di segmen 2 ini. Inilah Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wan nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil qalu subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak, para hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adinda Ustadz Azhari Nasution, pembawa acara yang insya Allah semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita dengarkan paparan tentang kehidupan yang harus kita lewati. Bahwasannya memang hidup ini adalah amanah. Berjalan dengan apa yang Allah berikan, dia ada di atas garis yang sudah Allah tentukan. Ada satu hal yang tidak pernah Allah kasih tahu kepada kita. Walaupun Allah berikan, tapi tidak pernah Allah kasih tahu. What is that? Time, waktu. Apa Bu? Waktu. Waktu Allah kasih, tapi tidak pernah Allah kasih tahu kapan berakhir itu waktu. Harapan kita, hidup ini kan pengen untung. Ya Pak ya? Woi, mau rugi mau untung? Wah, enggak ada di antara kita pengen hidup rugi. Pasti kita pengen hidup dalam posisi yang dalam keadaan profit. Untung kita pengen hidup.
Kadang-kadang udah dikasih beruntung gak pernah merasa untung. Ini yang jadi bingung. Betul apa betul? Ya Bu? Ya Bu? Doa kita kan sederhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin. Insya. Ketika ada itu doa berarti ada jalan solusinya. Tadi udah dibilang. Ada disclaimer pengecualian. Manusia hidup ini seiring dengan waktu yang berjalan dengan penuh kerahasiaan. Siapapun orangnya kalau tidak mengerti dan tidak tahu cara jalan meniti hidup. Khasirin. Rugi. Rugi. Apaan? Sampai-sampaikan doa Nabi Allah Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jangan kita tergolong nanti orang yang rugi-rugi di dunia masih bisa kita cari. Tapi rugi di hadapan Allah, Masya Allah, kita kan semuanya ini akan kembali kepada Allah. Urusan tadi siapa yang jalan duluan, bukan urusan kita. Biarin saya mah belakangan, ibu boleh duluan. Bu, mau duluan mau belakangan? Tuh kan, bapaknya masih hidup disumpahin duluan. Ya pokoknya samalah soal kita bakal kembalikan kepada Allah ya Pak ya. Udah pasti. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah ketika kita di hadapan Allah kita ini pengen untung. Kita ini pengen diuntungin di hadapan Allah. Pengen menjadi orang yang untung di hadapan Allah. Siapa Pak orang yang beruntung di hadapan Allah? Tadi disclaimer yang pertama, illalladzina orang yang masih punya iman, yang mau beriman hingga akhir hayat. Makanya tadi dalam mukadimah saya sampaikan satu ayat bagaimana wasiat Allah dalam kehidupan. Dan ini sering kita dengar setiap sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Allah kepada kita orang yang beriman supaya kita mati tetap dalam keadaan muslim. Dalam keadaan iman. Siapapun kita, apapun rupa kita, berapa apapun jabatan dan kedudukan kita. Kalau kita jadi muslim, bukan harta yang paling mahal. Bukan jabatan yang paling tinggi, tapi adalah Islam yang paling mahal. Halo? Halo? Apaan yang paling mahal? Makanya suruh pertahankan tuh akidah. Jangan mudah terkoyak dan jangan mudah digoyahkan Pak. Situasi berkembang di akhir belakangan ini. Makanya Allah kasih wasiat begitu wanti-wanti. Ada lamut tauhid, ada nunut tauhid. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kan mempertahankan agama ini berat. Jangan dianggap enteng. Kadang-kadang orang lebih berpikir mempertahankan jabatan dan kedudukannya ketimbang ia mempertahankan agamanya. Ada? Ada? Mati-matian bela jabatan, mati-matian bela kedudukan. Padahal jabatan dan kedudukan satu saat akan menyeret dia ke dalam neraka. Lanjut. Baik. Terusin.
ini baru satu, ada 12 sisi yang harus saya sampaikan. Bagaimana 12 yang jam berapa sampai kelarnya? Baik, nanti kita ngomongin di Kita belakang ya. lanjutkan nanti pada segmen tanya jawab. Oke? Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai kita, Kiai Sumarno Syafi'i, bahwa betul-betul kita diingatkan kembali bukan hanya pada surat Al-Asr, namun kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Suatu hal amanah atau pegangan yang sangat berat sekali namun harus kita lakukan. Itulah nanti akan kita bahas sedalam-dalamnya di segmen dialog. Seperti apakah ciri-ciri orang yang merugi, lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, masih dalam tema besar kita melihat atau mengenali orang-orang yang merugi dalam pandangan Allah. Tadi sudah kita dengarkan tausiah luar biasa, mukadimah yang sangat luar biasa sekali dari dua guru kita, Ustadz Azhari dan juga Kiai Sumarno. Saatnya kita bahas lebih jelas lagi, lebih luas lagi dalam segmentasi tanya jawab atau dialog. Kami persilahkan terlebih dahulu ada Bapak Hifni yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Azhari Nasution. Silakan Pak Hifni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibni Matondang, Jamaah Masjid Al-Arab. Insyaallah ini ada pertanyaan nih Ustadz. Ketika Allah bersumpah demi waktu, kadang kita al-insan ini manusia malah berkata sering gak ada waktu. Kira-kira korelasi antara dua kalimat ini bagaimana kita menyikapinya Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pertanyaannya berat sekali ini Pak Ustadz Azhari, silakan Ustadz. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salah satu ungkapan, saya nggak punya waktu. Ini tergantung ya konteksnya apa. Kadang-kadang orang bilang saya nggak punya waktu, dia bercanda. Kadang-kadang yang tidak boleh, la tasubbud dahr. Fa innallaha huwad dahru. Tidak boleh mencaci maki waktu. Karena Allah adalah Tuhan yang memiliki waktu itu. Kita sering menghina waktu. Iya. Sering menyalahkan waktu. Sering gak bersyukur sama waktu. Nah, ini kata Nabi SAW gak boleh. Tidak boleh menghina waktu, tidak boleh menyalahkan waktu. Karena waktu itu netral sebenarnya. Waktu itu netral, yang memberi nilai ke waktu, semua waktu baik pada dasarnya. Tapi yang membuat waktu itu baik dan tidaknya pada akhirnya yang punya waktu kan kita sudah dikasih potensi, kita daya gunakan gak potensi itu. Kita pakai buat al-iman, lalu kemudian amal soleh, watawasobil haq, watawasobis sober atau tidak. Kalau tidak, menurut Al-Quran kita rugi. Kita rugi. Yang pertama tadi iman. Iman itu beda dengan yakin. Kalau yakin percaya kepada sesuatu yang konkret. Ada bendanya, ini handphone. Tapi iman dia percaya kepada sesuatu meski tidak bisa diindra, direka, diraba. Contohnya kepada Allah. Allah tidak bisa direka, diraba, diindra. Tapi bisa dirasa. Dia ada di iman. Maka iman itu harta yang mahal. Kata Nabi, innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Tuhan kasih materi kepada orang yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Qarun, musuh Tuhan, tapi paling kaya. Walaki yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah memberikan iman khusus kepada orang yang dia cintai. Ini orang-orang dicintai Allah nih, Masya Allah. Yang kedua amal soleh. Yang namanya amal unsurnya dua. Yang pertama niat, yang kedua ada usaha. Orang yang tidur tidak disebut amal soleh. Karena tidak ada fi'ilnya. Tidak ada usahanya, dia tidur. Kita dituntut amal soleh bukan fi'il soleh. Kalau fi'il itu gak perlu pakai niat, gak perlu pakai usaha. Maka semua aktivitas Allah, Al-Quran menyebutnya fi'il. Fa'alul lima yurid. Karena Allah mengerjakan sesuatu gak perlu pakai niat dan tanpa usaha. Kun fayakun, jadi aja. Kalau kita nggak boleh, harus ada niatnya yang soleh dan ada usaha yang baik, baru namanya amal soleh itu.
Lalu kita disuruh ngapain? Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati ya tentang kebenaran ya dan tentang kesabaran. Saya kira itu. Jadi daripada kita mencaci waktu ya lebih bagus kita memanfaatkan waktu itu. Insya Allah. Amin, amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari mencaci atau menghina waktu itu sendiri. Baik, saya ke Ibu Dwi yang sudah siap dengan pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan Ibu Dwi boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya agar lebih jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar beberapa paparan dan nasihat dari Pak Ustadz, ada yang ingin saya sampaikan bagaimana untuk mensikapinya di era yang serba mudah dan cepat seperti sekarang ini agar kita tidak dicap sebagai orang yang merugi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Yai Sumarno. Fadal. Pertanyaannya bagus. Jawabannya insya Allah akan lebih bagus. Apa sih bagaimana kita menyikapi kondisi hari ini yang berkembang begitu cepat. Terkadang emosional kita terhalut dan terbawa dengan situasi yang seperti itu. Sehingga pada akhir gilirannya kita terjebak di dalam lingkaran yang sama. Karena itu waktu tadi yang tidak akan bisa terulang dan gak mungkin bisa diulangi. Bagaimana kita menyikapi? Pertama, ada kita punya iman. Yang kedua, Allah berikan anugerah akal. Iman saja tanpa akal statis. Akal saja tanpa iman, waduh gawat. Bisa nanti manusia menyasar kemana-mana. Diberikan keseimbangan oleh Allah. Maka tadi ada kalimat al-insan. Siapa ini al-insan? Al-insan ini adalah manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaan. Ada ruh, ada jasad, ada lagi yang namanya akalnya, ada lagi energinya, powernya. Malaikat nggak punya jasad. Iblis nggak punya jasad. Nah, ini kan kadang-kadang orang berilustrasi, apalagi di era sekarang ibu nih, nggak keruanan tuh manusia modelnya. Apa sebabnya? Karena pikirannya, akal dia tadi kosong dari iman. Ketika akal ini kosong dari iman, akhirnya berhalu deh, berilustrasi. Datang apalagi zamannya zaman canggih, zaman pencet. Hidup ini kita di era digitalisasi udah percis kayak ada di ruang kaca serba terbuka. Yang semuanya kelihatan bisa ngelihat. Ibu kalau pengen tahu diri saya, ibu buka nama saya di HP. Pasti tahu siapa Sumarno Syafi, siapa Ari Nasution, siapa bisa terbuka. Artinya adalah sekarang bagaimana penilaian orang positif dan negatifnya tergantung iman orang. Nggak bisa tergantung dari pikiran orang. Pikiran kita masih didorong dengan hawa nafsu. Walaupun orang ini positif, ketika kita punya nafsu kedengkian, benernya orang hilang. Bu. Makanya kudu begitu kita melihat segala apapun, awali segala sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Ketika gejolak di hati kita bergerak, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika ini bergerak masuk ke akal kita, dari darah dia mulai bergerak, mengimpus ke seluruh organ tubuh kita. Ketika itu kita kurang ingat kepada Allah, maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fazkurullaha dzikran katsira. Agar supaya apa? Tetap kita konsis sesuai pada jalur kita. Allah selamatkan kita. Wah, caranya bagaimana? Tadi begitu bergerak, akal kita ingin merespon, akal kita ingin menjawab, keinginan kita supaya terendah jadi positif. Kita baca doa tadi, insya Allah walaupun itu jelek di mata kita akan jadi baik nanti di mata Allah.
Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz atau Kiai Sumarno tadi betul-betul menjadikan satu resapan bagi diri kita semuanya. Kita masih ada satu segmen lagi dan saya masih berikan kesempatan 1-2 penanya lagi untuk kita bahas di segmen keempat nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Saya masih ada 2 penanya yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Sidik yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution dan juga nanti akan ditambahkan Kiai Sumarno. Silakan Pak Sidik boleh berdiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sidik dari Al-Araf, Jamaah Masjid Al-Araf. Gini Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa iman adalah harta yang terbesar. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita apabila ada oknum, katakanlah oknum dari pihak tertentu yang mencoba berusaha untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada pendangkalan iman terhadap seseorang atau sekelompok orang muslim. Demikian Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sidik. Silakan Ustadz Azhari boleh dijawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira bagus sekali pertanyaannya. Kalau saya sederhanakan bagaimana cara kita menguatkan keimanan kita di tengah-tengah ada sekian banyak cara orang untuk mendangkalkan akidah kita. Kalau iman itu kita ibaratkan benih, ibu-ibu, benih tahu ya? Kalau ibu mau nanam sesuatu ada benih, tunas lalu tumbuh. Kalau kita tamsilkan iman sebagai benih, maka bagaimana benih itu bisa tumbuh? Kita perlu apa? 1, kita perlu tanah yang pH-nya cocok dengan tanaman yang kita tanam itu. Betul? Setuju nggak nih? Apa maknanya? Tanah itu alegoris. Saya sedang ingin tunjukkan makna metafor saja bahwa supaya iman kita tumbuh, kita mesti punya lingkungan yang baik. Pilih tempat tinggal yang pH-nya cocok dengan keimanan kita. Pilih teman, ya, sahabat yang kira-kira sefrekuensi dengan kita. Iman akan tumbuh. Seperti tanaman yang ada di tanah itu. Iya, betul? Karena teman itu mempengaruhi. Itu ada guru besar psikolog UIN, dulu sekali sudah almarhumah, Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Beliau bilang dalam hasil risetnya, orang itu dipengaruhi 70% itu dari albiah, lingkungan. 30% faktor-faktor yang lain. Tapi 70% apa? Lingkungan. Yang kedua, benih itu untuk bisa tumbuh kita butuh apa? Air. Air itu juga alegoris, simbol saja. Kita butuh siraman ruhani. Kita butuh asupan nutrisi yang sifatnya ruhani, bukan cuman jasmani. Kita sudah punya Al-A'raf, masjid yang gede, yang indah. Diisi atau tidak? Ada kajian keagamaan atau tidak? Kalau belum ada, jadwalkan Kiai Syafi'i. Jangan lupa saya. Gitu ya. Ada siraman ruhani. Yang ketiga, benih itu untuk bisa tumbuh apa? Pupuk. Apa makna pupuk? Pupuk itu maknanya istiqomah. Ya, caranya mendawamkan ibadah kita meski sedikit. Mau latihan tahajud meski 2 rakaat, yang penting dipupuki terus. Didawamin. Nah, ini kalau kita lakukan punya albiah, lingkungan yang baik. Lalu kemudian mencari frekuensi teman yang baik-baik. Yang kedua tadi apa? Air. Kita perlu siraman ruhani. Yang ketiga pupuki, dipupuk dengan keistiqomahan. Insya Allah apapun pendangkalannya, model macam apapun, kita bisa atasi. Kita punya teman yang baik. Kalau ada yang mendangkal, kita bisa konfirmasi ke ustadz pengajian. Bagaimana itu kira-kira ustadz? Lalu kemudian kita istiqamah dalam beramal. Iman yang tadi benih menjadi thamrah, berbuah menjadi amal dan istiqamah sampai akhir hayat. Wallahu ta'ala. Amin, amin. Masya Allah. Luar biasa sekali. Saya beri satu kesempatan lagi kepada penanya. Ibu Sumi silakan. Nanti akan dijawab Kiai Sumarno, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi dari Majelis Takrim Al-A'raf Bida Bekasi. Begini Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Secara kebetulan kita langsung sadar, kemudian kita membacakan istighfar dan melakukan amal soleh seketika pada saat itu. Nah, pertanyaan saya, ketika kita telah melakukan perbuatan amal soleh, bolehkah kita berbangga buat diri kita sendiri? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum fastaghfirullaha lidzunubihim. Ketika orang itu tadi melakukan kemaksiatan, aw dhalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, fastaghfirullah, diburu-buru istighfar kepada Allah. Itu orang yang sadar, orang yang benar. Yang jadi saya tanya lagi, apa semua orang kayak begitu? Ini nggak gampang. Kita untuk berada di rel tadi itu tidak mudah tadi. Kalau bukan tadi ada lingkungan yang membentuk, ada siraman yang terus mengalir kepada kita. Tidak akan Allah berikan peringatan di alam jagat ini kecuali manusia itu sudah terlampau batas melakukan kezaliman. Hai. Masya Allah, luar biasa sekali Yai, ini waktunya sudah habis. Aduh. Dan kita harus segera akhiri, Masya Allah kita berharap semuanya mudah-mudahan nanti insya Allah akan dipimpin doa oleh Kiai Sumarno. Mudah-mudahan kita ditetapkan dalam iman. Allahumma thabbit qalbana bil iman, Allahumma thabbit qalbana ala dinika wa ala ta'atik. Kiai Sumarno terima kasih, jazakumullah khairul katsiran. Dan juga Ustadz Azhari Nasution terima kasih atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Insya Allah saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wassalli wassalim ala man arsalahu rahmatan lil alamin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka fahman zakiyah wa ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa tijaratan dan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawartal ardu bin nuri syamsika abadan abada. Sabitna ala ta'atika wal yakin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin. Nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kharalqihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.